Nah, kembali lagi bersama kita, Torik Dimas Pratama 20. Hari ini kita akan enjoy di seputaran Mandalika Trek karena kita mau main air. Ini Torik kalau nggak kena air berubah jadi ikan dugong. Enggak. Jadi Torik ini suka banget sama main air karena waktu kecil itu sempat dibuang ke air. Sempat dibuang. Jadi nanti dia bakal main jet ski biar nggak kalah sama Alvaro Bautista dan Ketoprak. So stay tune terus. Ketoprak dong. Nanti kita cari ya. Kita bungkusin toprak mau nggak? Toprak, this toprak for you, toprak. Kembarangan. Jadi jangan lupa pantengin terus YouTube-nya atau sosial medianya Dimas Pratama 20. Enggak, Torik. Jadi see you around guys. Ciao. Mau kemana nih? Mau main jet ski. Di mana? Sini, pantai sini. Sini dia. Yuk. Mau prepare? Iya. Pakai apa? Mending main bahasa-bahasain situ dulu. Enggak, cuma nangdi dikit-dikit. Coba lihat dulu. Yuk. Wih. Apaan itu? This is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes, and you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. You're the new MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. Everybody knows you got your own sound. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. Oke guys, sekarang aku sudah main jet ski-nya, tinggal mau nunggu makanan aku. Aku habis makan mau main di pantai. Itu jet ski-nya yang aku pakai barusan. Feet, this is a shakedown. Hari ini aku mau lihat desa adat di Lombok. Ikutin terus ya videonya, jangan skip. Dah. Saya ucapkan selamat datang di kampung tradisional suku Sasak, Sade ya. Jadi nama kampung kami ini Dusun Sade, Desa Rembitan.
Jadi Kampung Sade ini merupakan satu-satunya kampung adat yang masih mempertahankan baik dari bentuk adat tradisi maupun dari bangunan rumah tinggal kami ya. Dan juga kampung kami ini dibuat tidak hanya untuk kunjungan wisatawan saja, tidak berbentuk museum atau pertotohan, tapi memang asli tempat tinggal. Ya, ditempati sama masyarakat suku Sasak. Ya, jadi suku Sasak ini suku asli Pulau Lombok. Jadi di kampung kami sudah 15 generasi. Jadi kurang lebih 4 abad kampung ini sudah berada. Sedangkan baru mulai dikunjungi sebagai desa wisata sejak tahun 1975. Ya. Jadi sampai sekarang di sini ada 150 kepala keluarga yang tinggal di sini, atau 150 rumah. Ya, penduduknya kurang lebih sekitar 700 jiwa. Kalau ini untuk mata pencaharian, kami petani di sini, petani padi. Cuman di sini sampai sekarang itu panennya 1 kali setahun. Di depan seberang, sebelah belakang bangunan ini sawah kami semua. Nah, cuman di sini karena tak ada hujan, jadi belum ada irigasi, jadi panennya sekali setahun. Ya, kalau musim kemarau, pekerjaan sampingan untuk perempuan di sini, baru mereka bikin tenun, mas, tenun ikat atau sensek itu. Nanti dalam kita bisa lihat bagaimana mereka buat kain, dari mereka bikin benang sampai penenunannya, karena masih pakai warna natural. Baik, ya mungkin untuk lebih jelasnya sampai kita mulai tur ke dalam kampung dan bebas foto video nanti di dalam. Oke guys, ini ada anak-anak di sini. Ya, di belakang aku lagi belajar dengan kakak-kakak. Halo semuanya. Jadi kalau ini di kampung kami, kalau untuk orang tua yang 40 tahun ke atas masih jarang sekali yang bisa ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi sehari-hari masih pakai bahasa Sasak, bahasa Lombok. Ya misalkan bilang terima kasih itu matur tampiasi kalau bahasa sini. Kalau bilang sama-sama pade-pade itu bahasa Lombok atau bahasa Sasak atau bahasa daerah di sini. Cuma kalau untuk anak-anak yang sekarang sudah sekolah semua, terutama setelah kampung kami sebagai destinasi wisatawan, jadi sudah rata-rata anak-anak yang sekarang sudah sekolah semua. Ya. Kalau di depan itu bentuk lumbung kami, tempat penyimpanan padi. Jadi ini karena di sini panennya sekali, jadi kalau berhasil panen tidak dijual tapi untuk konsumsi sendiri. Oh, Ya, satu lumbung ini dipakai setiap 4 sampai 5 kakak yang nempati. Jadi Ya. kalau habis panen padi, Ya, taruhnya di situ. disimpan di atas. Iya, untuk 4 sampai 5 keluarga. Ngambilnya dari mana? Ya, pakai tangga dia, kalau pas ada mau masuk ke atas pasang tangga di depan, nah itu baru mereka masuk ke atas. Jadi supaya aman dari ayam, dari tikus, jadi padinya aman di atas. Ya. Baik, kita langsung lihat apa proses penenunan nanti di depan ya. Ya. Kalau di sini setiap satu rumah itu ditempati satu keluarga. Ada yang 5 orang, ada yang 6 orang untuk satu keluarga atau satu rumah itu ya. Nah, kalau ini untuk atap rumahnya dari alang-alang ya, cuman ini bertahan 8 tahun. Jadi 8 tahun sekali baru diganti secara gotong royong. Kalau udah lewat 8 tahun sudah bocor karena udah nipis, dia udah bolong. Ya, di 8 tahun sekali baru diganti secara gotong royong. Baik, ini kita langsung kita bisa lihat alat sensek ya kalau bahasa Sasaknya. Jadi atau alat tenun. Jadi perempuan di sini mereka harus bisa nenun sebelum mereka berani menikah. Ya, jadi itu syarat utama untuk gadis di Kampung Sade ini. Jadi diwajibkan harus bisa menenun baru dianggap sudah dewasa atau sudah siap menikah. Jadi seperti sekarang ini lagi nenun untuk ukuran selendang yang mereka tenun. Kalau ukuran ini paling lama 1 minggu penenunannya karena ukurannya kecil. Kalau ukuran yang ditenun sekarang ini mas, ya karena ukurannya kecil ditenun seminggu. Kalau mereka buat sarung sholat, buat blanket atau buat songket itu sampai full di sini. Kalau buat bahan kayak buat bahan baju, buat sarung, buat blanket itu sampai full sama pola benang. Karena dari benang mereka mintal dari kapas bikin sendiri, nanam kapas itu dipintal untuk buat benang. Termasuk warna pakai warna alam, jadi merah dari kulit kayu lake, kuning dari kunyit, biru dari taum pewarnanya, pewarna natural, alami semua ya. Jadi proses pewarnanya mereka tumbuk dulu sampai halus baru direbus. Setelah direbus baru direndam seminggu. Nanti setelah direndam benangnya dibilas atau dicuci dulu sebelum disusun untuk ditenun, supaya nanti kalau udah jadi kain itu tidak luntur biarpun mereka cuci pakai mesin maupun pakai manual. Ya, jadi dibuat nih. Karena juga motif yang mereka tenun diambil dari adat budaya sendiri, maksudnya mulai dari bentuk dinding rumah adat ini diambil untuk motifnya, motif lumbung padi maupun dari adat pernikahan itu diambil untuk motif
sesek atau motif tenun. Karena di sini hasil tenunnya tidak dipajang di luar, Mas. Jadi dijual hanya di dalam, hanya untuk wisatawan yang datang ke sini. Ya soalnya di luar udah banyak yang meniru motif seperti di sini, tapi udah pakai mesin. Untuk serumit ini pengerjaannya bisa 1 minggu. 1 minggu ya. Harganya bisa berapa? Kalau untuk harga karena itu tergantung dari ukuran. Jadi misalkan kalau yang ukuran ini itu bisa sampai 200.000. Itu harganya kalau yang ukuran yang ini. Jadi 1 minggu untuk penenun aja 1 minggu karena benangnya per helai dimasukin per biji. Ya, tapi ini motifnya cepat karena yang paling simpel. Kalau mereka buat yang lebih rumit kayak blanket atau kayak sarung itu lama sampai 3 mingguan. Ini pun rumit ya. Iya, 3 mingguan. Iya. Jadi seperti ini sekedar saya jelaskan ya supaya tahu motif yang mereka bikin aja. Ya, jadi seperti ini. Ya, boleh masuk lihat enggak apa-apa. Ya, ini setelah mereka nenun ya baru dikumpulin secara berkelompok, Mas. Jadi Iya. emang benangnya begitu. Itu dari kapas. Ya. Cuman itu udah benangnya udah warnai merah, ada yang biru gitu. Ya, ya. Jadi kalau yang di bawah itu Mas ya, ini yang motifnya itu mereka ikuti dari bentuk ini dinding rumah ya, lebih dikenal dengan motif rang-rang. Ya, kalau itu yang songket. Ini buat apa nanti? Ini bisa untuk buat kemeja. Ya, mereka bisa buat ini untuk bawahan kalau yang perempuan. Ya. Untuk bawahan. Baju, Mas. Ya. Bisa untuk buat baju, ya. Ya, ini pilih banyak 2 meter. Ya. Iya. Nah, di sini 2,25 meter panjangnya. Tidak panas kalau ini. Ya, nanti kalau udah dicuci malah makin lembut karena asli kapas. Iya. Iya. Bisa kalau kapas sih nggak panas. Iya. Nah, kalau yang ini Mas, itu juga lagi tren juga. Bisa untuk buat kemeja juga, buat bahan baju. Nah, ini bisa juga. Ya, ini biarpun sering dicuci warnanya tetap awet ya karena benangnya sebelum ditenun sudah dicuci dulu. Kalau ini dihitung dari proses pembuatan bahan bisa sampai 3 mingguan. Ya, ini Kalau pewarna kalau yang biru dari daun nila. Ya, kayak warnanya. daun taum kalau bahasa sasaknya. Iya. Itu mereka juga buat batik tulis. Ya, kainnya ditenun polos dulu baru dicanting. Ya, kalau itu diambil motifnya dari bentuk lumbung, Mas. Karena lumbung padi itu di Lombok merupakan ikon dari Pulau Lombok. Ya, jadi mereka buat motif lumbung padi itu. Ya, kalau di belakang ibu itu khusus untuk sarung Sarung sholat. sholat. Itu udah berbentuk kelus ya, jadi udah dijahit setelah ditenun digabung jadi nanti baru kalau itu udah nutup. Ya, kalau yang itu yang sarung tenun, sarung kayak sarung sholat itu. Baik, belakang. Oke, kita lanjut ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana proses pembuatan benang. Nanti kita bisa lihat di depan dan juga ada rumah yang ukuran paling kecil di sini juga ada itu untuk yang nenek-nenek, maksudnya lanjut usia kayak depan kita ini. Ini rumah paling kecil di sini. Jadi dikasih nama Bali Kodong atau Bali yang paling ukuran kecil. Jadi rumah ini ya yang paling disidain untuk 1 orang. Jadi untuk yang lanjut usia dibuatin rumah yang pendek atau rendah. Supaya kan ini rumah untuk rumah anaknya ini bertangga, jadi tidak mampu turun naik tiap hari, dibuatin yang rendah. Karena semua orang di sini tidak ada yang tidur pakai kasur ataupun pakai matras, jadi pakai tikar. Tidurnya pakai tikar. Pakai tikar di lantai aja pakai tikar. Ya nanti kalau udah pagi digulung, nanti pas mau tidur baru pasang lagi gitu. Jadi tidak ada kamar khususnya, tidak ada. Nggak ada. Iya, jadi langsung tempat tidur, langsung tempat makan gitu. Iya. Kalau udah digulung jadi tempat biasa, kalau udah diangkat. Jadi satu. Semuanya di situ. Betul sekali untuk ruang tamu, ruang tidur maupun untuk ruang makan juga. Nah, ya. Baik, kita bisa lihat mereka produksi benang ya. Atau bikin benang dari kapas. Ya. Baik, ya. Jadi seperti di depan kita ini salah satu dengan ini. Jadi ini bentuk alat buat benang. Jadi dari kapas ya. Jadi ini bentuk kapasnya. Ya, saya tunjukkan. Nah, ini kalau ini masih muda kapasnya. Nah, ini kami tanam di ladang atau di bukit itu, jadi kami tanam. Nah, kalau ini udah tua. Tadi kalau udah coklat kayak gini, baru dibuang. Di dalam masih ada biji. Nah, dikeluarin dulu, baru dipelintir halus. Kalau ini sudah halus, nah ini udah panjang. Nah, baru itu nanti dipintal. Nah, nanti hasilnya makin numpuk di situ. Ya, kalau udah dapat banyak benangnya, baru dikumpulin. Nah, dikolek semua satu kampung itu untuk hasil pintalannya itu baru direndam pakai warna natural atau natural color ya. Nah, ini bentuk kamar mandi kami ya ini. Jadi satu kamar mandi atau toilet ini
dipakai sama semua deretan rumah di sini. Jadi satu kamar mandi ini dipakai sama 10 kakak. Nah, 10 rumah. Kalau misalnya di sini rata-rata paling sedikit satu rumah itu ada satu kakak 5 orang. Jadi ini dipakai sampai 100 orang yang pakai. Jadi kalau pagi itu harus nunggu ngantri. Dan juga yang mau ke kamar mandi di sini harus bawa air sendiri, pakai ember atau pakai bak itu ya bawa sini kalau mau mandi. Jadi maksudnya ndak ada untuk langsung penampungan air sendiri, jadi bawa sendiri gitu. Jadi ini betul kamar mandinya kamar mandi umum istilahnya begitu. Jadi kalau dalam rumahnya cuma dapur sama tempat tidur aja. Ya nanti kita bisa lihat di 100 depan. orang kan. Iya. Di sini kurang lebih sekitar 10 kamar mandi untuk semua kakak yang 150. Jadi bisa lihat ya bentuk rumahnya sama. Jadi dibuat pendek di depan itu kalau hujan airnya langsung turun. Jadi tidak tepat bocor. Ini kerajinannya kain Ya. Terutama kain ya. Kain ya itu untuk terutama kalau sekarang setelah masuk jadi desa wisata. Jadi kalau zaman dulu mas sebelum ada turis ini kalau udah gagal panen kita sulit makannya. Kalau sekarang misalkan karena bergantung dari curah hujan ya. Kalau hujannya kadang hujannya terlalu banyak juga rusak, tidak ada juga rusak gitu. Jadi yang sesuai gitu. Makanya di sini setelah jadi desa wisata kalau kami kurang bagus panennya ada harapan lain. Jadi hasil jualannya itu. Jadi baru karena mereka dalam 1 kali sebulan atau 2 kali sebulan baru mereka sharing. Ya, saya tunjukkan bentuk tempat tinggal kami. Ini salah satu yang tertua ya di sini. Ya, jadi ini salah satu rumah tinggal atau rumah adat yang pertama di kampung di sini. Jadi nama rumah kami Balai Tani. Ya. Jadi kalau balai ini artinya rumah. Jadi tani pekerjaan ya, rumah petani. Cuma ada 2 kamar di dalam untuk dapur. Dapurnya di dalam, sedangkan di luar ini tempat orang tua tidur, bapak ibu tidur di luar. Ya, jadi pakai tikar. Ya. Kalau di dalam itu dapur sama tempat tidur anak perempuan, kalau di luar ini tempat bapak ibu. Jadi secara ini barang-barang semua. Ya. Mungkin mau lihat di dalam bentuk rumah adat atau rumah tinggal boleh. Ya, ini bentuk rumah kami rata-rata pendek di depan. Jadi ini maksud atau makna pertama. Jadi kita masuk menunduk, jadi sudah memberi salam atau menghormati ya. Jadi kalau kedua kalau hujan supaya airnya langsung turun. Ayo kita lihat ke dalam ya, yuk silakan kita lihat. Saya nyalain lampu juga karena ini udah ada listrik kami, alhamdulillah. Silakan ya. Jadi listrik kurang lebih sekitar 10 tahunan sudah ada. Masuk kita lihat dapur, gimana tempat masak di sini ya. Bawa aja mas dapur. Ya, jadi ini dapur. Kami masak cuman gelap yang karena kami satu rumah satu lampu ya. Jadi di ini tempat masak atau dapurnya. Kalau ini dipan untuk anak perempuan. Ya, kalau di luar itu khusus untuk orang tua tidur. Ya, makanya di dalam atapnya gosong ya. Kalau di dalam gosong di atapnya karena pas masak asap langsung ke atas. Ya, cuman kalau apinya sampai depan sini aja. Nah, ini kan ada alat masak ini. Nah, jadi karena kami masak masih pakai tungku, pakai kayu bakar itu. Ya makanya kalau di atas atapnya dibuat lebih tinggi supaya tidak cepat kena api. Masuk aja mas, masuk aja. Ya, jadi tidak cepat kena api, makanya dibuat kalau di dalam itu lebih tinggi atapnya supaya tidak bahaya. Nanti pas masak langsung asap langsung ke atas, ya, apinya sampai di alat masaknya aja. Jadi ini udah tradisi dari zaman dulu. Semua rumah di sini lantainya awalnya kami buat tanah liat dicampur sama kotoran kerbau. Baru seminggu sekali lantainya dipel. Pakai kotoran kerbau lagi setiap minggu. Iya, jadi cuman bau pas hari ngepel karena masih basah. Kalau udah kering enggak ada aromanya sama sekali. Jadi kalau pas hari ngepel bau sekali ya, cuman kalau udah kering enggak. Jadi itu udah tradisi kampung. Semua rumah di sini secara bergantian harus ngelumuri lantai pakai kotoran kerbau. Jadi kotoran kerbau ini perekat. Jadi pengganti semen. Ya biar enggak retak dan tidak terkelupas. Nah, baik, sekarang kita ke depan lagi ya, kita bisa lihat yang lain. Ya. Ya. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, kalau ini ya untuk nyusun pola benang. Nah, ini sebelum dipindahin di alat tenun. Nah, ini yang benangnya yang baru habis diwarnai.
Nah, kayak gini. Nah, ini udah diwarnai kuning dari kunyit, biru ini dari taum kayak daun nila, merah dari kulit kayu lake. Nah, itu alat untuk penyusunan pola benangnya yang panjang itu. Nanti pas dilepas dia manjang sampai 10 meter panjangnya. Baru digulung pakai alat tenun itu. Baik, kita langsung ke atas ya. Kita lanjut. Ya, jadi di sini kalau bentuk rumahnya sama ya. Jadi tidak ada satu sama, tidak ada perbedaan. Jadi maksudnya di sini itu jadi kalau pas di sini itu tidak dibedain. Jadi tidak ada, supaya tidak ada yang kelihatan berbeda, maksudnya ada yang rumahnya bagus, ada yang jelek, atau ada yang enggak. Jadi di sini sama. Jadi makanya bentuk rumahnya seragam kayak sekolah. Jadi tidak ada yang rumahnya bagus maupun jelek gitu. Ya. Ayo baik, kita lewat sini. Ya. Kita lewat sini, kita ngambil rutenya nanti. Kalau di sana nanti makin lama sekali. Karena kalau bentuk bangunannya sama semua. Ya, jadi tidak ada beda. Jadi semua dibuat secara berbaris karena ketersediaan tempat juga ya. Nah, nanti kalau udah kalau di tengah ini udah penuh baru pelebarannya ke pinggir, ke sebelah, ke depan itu ya. Nah, jadi kalau barisan di sini, jadi mereka dapat kamar mandi di bagian yang ini. Mereka bakal deretan sini ya. Oke.